menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Mengheningkan cipta dipimpin oleh Rektor. Mengheningkan cipta, mulai. Selesai. Hadirin disilakan duduk. Upacara Dies Natalis ke-40 dibuka oleh Rektor. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, upacara Dies Natalis ke-40 Universitas PGRI Semarang, hari Jumat 23 Juli 2021, secara resmi dibuka. Himne dan Mars Universitas PGRI Semarang. Seiring citaku yang ku kandung suci mulia, dengan sadar melaksanakan dharma baktinya, hendak mengangkat bangsa serta bumi persada Indonesia. Korban dan perjuangan tak ku Universitas PGRI nyalakanlah bara
hilang aku. Universitas PGRI. Sayap dan lambang citaku jadi aku. Sudut dan pralambang tekadku nan teguh. Pancasila yang sakti, kokoh kuat perkasa, mulia setia, ku berbakti padamu sampai ajalku. Universitas PGRI nyalakanlah bara pencipta pahlawan, pembina bangsa. Alma materku, suar batinku, suluh hilang aku. Universitas PGRI. Ayunkan langkahmu, capailah ciptamu di bawah panji PGRI. Kobarkan selalu semangat perjuangan, gentaskan semua rintangan. Kobarkan selalu semangat pengabdian untuk bangsa dan tanah air. Jadilah sarjana, jadilah cendekia, jutaan rakyat menanti. Ulurkan tanganmu, selamatkan bangsamu, berpedoman Pancasila. Universitas PGRI, tempat kami tempat, alma matermu tercinta. Ku kenang jasamu selalu padaku, ku berjanji wujudkan karya nyata. Ku doakan pada Tuhan yang kuasa, Universitas PGRI tetap jaya. Hadirin yang kami hormati, acara kita lanjutkan dengan menyimak pidato disnatalis oleh Rektor Universitas PGRI Semarang, Bapak Dr. Muhdi SHM Hum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, Bapak Dr. Haji Sandiaga Salahuddin Uno, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia,
Ibu Profesor Dr. Unifah Rosidi MPD, Ketua Umum Pengurus Besar PGRI. Bapak Haji Ganjar Pranowo, SHMIP, Gubernur Jawa Tengah. Bapak Haji Anies Baswedan, PhD, Gubernur DKI Jakarta. Bapak Haji Hendra Priyadi, STMM, Wali Kota Semarang. Bapak Profesor Dr. Haji Muhammad Syenuri, Kepala LLDIKTI Wilayah 6 Jawa Tengah. Bapak Dr. Anda Sinung N. Rahmadi MM, Kepala Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Jawa Tengah. Rektor, Direktur, Ketua, Perguruan Tinggi Negeri dan Perguruan Tinggi Swasta, para pejabat sipil dan militer yang kami hormati. Ketua Umum Asosiasi UMKM Indonesia, Bapak Haji Muhammad Ihsan Ingratubun, SESH. Ketua Umum Perempuan Indonesia Maju, Ibu Lana T. Kuncoro, SH. Keluarga dan para pendiri, pembina YPLPPT, rektor atau mantan rektor, yaitu Bapak keluarga Bapak Dr. Endes Haji Karseno, Dr. Haji Subagio Broto Sejati, MPD, Dr. Thomas Taruno SH, Profesor Satmoko, Profesor Sugiono, dan keluarga Dr. Haji Sulistyo, almarhum. Ketua dan anggota Dewan Pembina PGRI Jawa Tengah, pengurus PGRI Provinsi dan perangkat organisasi PGRI Jawa Tengah, pengurus PGRI Kabupaten Kota, cabang dan ranting PGRI Jawa Tengah, Ketua Pengurus YPLP Perguruan Tinggi PGRI Semarang beserta jajaran pengurus, Ketua dan Sekretaris Senat, para guru besar dan anggota Senat, para wakil rektor, para mitra, para kepala sekolah, SMA, SMK, MAN, SMP, MTS, SD, TK, pimpinan fakultas, pasca, lembaga, badan, UPT, Prodi, dan pimpinan unit kerja di lingkungan Unitas PGRI Semarang, para dosen dan karyawan UKRIS, ketua dan pengurus IKA, UKRIS, presiden dan seluruh jajaran pengurus BEM, dan pimpinan Ormawa Lemawa UKRIS, serta mahasiswa UKRIS yang kami banggakan. Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat, taufik, dan hidayahnya, sehingga pada hari ini kami keluarga besar Universitas PGRI Semarang dapat menyelenggarakan Dies Natalis ke-40. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan petunjuk, bimbingan, dan lindungan agar Universitas PGRI Semarang dapat terus mengembangkan diri menjadi universitas yang unggul dan bersjati diri. Universitas yang selalu mencipta, memberi, dan menjaga makna bagi kehidupan. The meaning university. Hadirin yang kami hormati, perkenankan pada kesempatan yang baik ini kami menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas perkenan Bapak Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, Dr. Haji Sandiaga Salahuddin Uno, untuk hadir dan memberikan orasi ilmiah dengan tema menyiapkan SDM yang berorientasi pada pengembangan ekonomi kreatif. Keinginan menghadirkan Bapak Sandiaga Uno sudah sejak Dies 39 tahun lalu. Setelah tahun sebelumnya, orasi ilmiah disampaikan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia, Ibu Sri Mulyani PhD, putri Bapak Profesor Satmoko, Rektor ketiga Universitas PGRI Semarang. Namun karena waktunya Bapak Sandiaga bersama kegiatan lain, maka belum bisa terlaksana. Selanjutnya kami mohon kepada beliau untuk memberikan kuliah umum pada mahasiswa baru, juga belum ada kesusian waktu. Alhamdulillah, tepat Dies ke-40 kami mendapat berkah. Bapak Sandiaga Uno berkenan, dan tepat di saat beliau menjabat sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. Keinginan menghadirkan beliau bukan saja karena menjabat sebagai menteri,
tetapi karena kepakaran, pengalaman, dan komitmen beliau yang luar biasa terhadap pengembangan ekonomi kreatif yang juga menjadi komitmen Universitas PGRI Semarang. Selanjutnya, terima kasih juga kami sampaikan kepada Bapak Gubernur Jawa Tengah, Bapak Wali Kota, Bapak Kepala LL Dikti Wilayah 6 Jawa Tengah, Ibu Ketua Umum Pengurus Besar PGRI, Pembina dan Pengurus YPLP PT PGRI Semarang, dan Bapak Ibu Saudara yang tidak bisa saya sebut satu persatu atas kehadirannya memenuhi undangan kami, serta memberikan dukungan, bantuan, kontribusi, sehingga Universitas PGRI Semarang dapat tumbuh dan berkembang seperti sekarang ini. Semoga amal baik yang telah diberikan kepada Universitas PGRI Semarang dinilai sebagai amal ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bapak Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia dan hadirin yang berbahagia. Dalam kesempatan Dies Natalis ke-40 ini, izinkan saya menyampaikan laporan tahunan Rektor sebagai pertanggungjawaban sekaligus harapan. Laporan selengkapnya tertuang dalam lampiran pidato pengantar ini. Dies Natalis ke-40 menunjukkan bahwa Universitas PGRI Semarang tidak muda lagi, walaupun juga belum tua, apalagi untuk umur sebuah perguruan tinggi. Dalam usia yang tidak muda lagi, merupakan masa memperluas keterlibatan dan tanggung jawab sosial, serta masa untuk menapaki mencapai prestasi. Untuk itu dengan visi menjadi universitas yang unggul dan berjati diri, serta moto The Meaning University, pada tahun 2020-2021, terus berupaya mengembangkan diri, meningkatkan prestasi, memperluas kerjasama, dan keterlibatan sebagai bentuk tanggung jawab sosial agar UPKRIS dapat semakin bermakna. Tema Dies Natalis ke-40, UPKRIS makin bermakna, diilhami dari moto UPKRIS The Meaning University, yaitu UPKRIS selalu mencipta, memberi dan menjaga makna, atau memberi manfaat bagi kehidupan. Terlebih di masa pandemi COVID-19, diharapkan UPKRIS yang berusia 40 tahun ini, saat bangsa Indonesia sedang menghadapi pandemi Corona COVID-19, bisa menjadi bagian yang berkontribusi melalui kreativitas, inovasi, kepedulian kepada bangsa, termasuk upaya melawan Corona yang berdampak pada hampir semua sektor kehidupan, termasuk pendidikan. Hadirin yang berbahagia, secara singkat kami laporkan bahwa jumlah mahasiswa UPKRIS tahun 2020-2021 sebanyak 12.577 mahasiswa dari 27 program studi S1, S2, dan PPG yang berasal dari seluruh penjuru tanah air. Jumlah tersebut sedikit meningkat dari tahun sebelumnya sebanyak 12.273 mahasiswa. Sekalipun di masa pandemi, semoga tahun 2021-2022 dapat kembali meningkat. Pengembangan SDM di samping meningkatkan jumlah dosen, juga kualifikasi dan jabatan akademik dosen menjadi fokus utama UPKRIS, yaitu dengan meningkatkan jumlah dosen, terutama pada prodi baru, meningkatkan kualifikasi dan jabatan akademik dosen. Jumlah dosen tetap di luar, dosen para praktisi, dan dosen-dosen luar biasa lainnya sebanyak 338 orang dengan 95 berkualifikasi pendidikan doktor atau S3, meningkat dari sebelumnya sebanyak 74, dan lebih dari 80 orang saat ini sedang menempuh S3 di dalam maupun di luar negeri. Di saat pandemi, di mana pembelajaran harus dilaksanakan secara daring, alhamdulillah dapat berlangsung dengan baik dan lancar, sekalipun tetap ada keterbatasan, terutama bagi mahasiswa yang mengalami kendala jaringan yang kurang maksimal. Hal tersebut karena UPKRIS dalam beberapa tahun terakhir telah melaksanakan hibah program SPADA. Program ini merupakan program sistem pembelajaran jarak jauh yang diselenggarakan dengan pertukaran mahasiswa antar perguruan tinggi. Di tengah kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka, yang mulai berlaku 2020, UPKRIS alhamdulillah dapat langsung mengimplementasikan kebijakan tersebut. Karena sebenarnya memang beberapa kebijakan tersebut telah dilaksanakan seperti SPADA
pertukaran mahasiswa dengan perguruan tinggi lain, baik di dalam maupun luar negeri, magang di luar negeri, dan lain-lain. Beberapa skema hibah dikompetisikan Kemdikbudristek sebagai upaya mengakselerasi kebijakan MBKM. Alhamdulillah UPRIS dapat memenangi hampir semua skema hibah tersebut yang menjadikan UPRIS salah satu PTS di Jawa Tengah yang memperoleh hibah terbanyak dalam rangka MBKM. Hibah tersebut antara lain program kompetisi Kampus Merdeka, program kerjasama kurikulum dan implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka, bantuan dana mahasiswa mengikuti transfer kredit internasional. Mahasiswa saat ini terdapat 100, ya kami laporkan pada Bapak Kepala LDikti, saat ini telah mendaftar 100 mahasiswa dari luar negeri untuk mengikuti program transfer kredit di UPRIS. Dan ada 80 mahasiswa akan mengikuti program ini di beberapa perguruan tinggi luar negeri. Hibah yang lain adalah program kredensial mikro mahasiswa Indonesia, Kampus Mengajar Angkatan 1, pertukaran mahasiswa Merdeka Belajar, Kampus Mengajar Angkatan 2. Ini juga terdaftar kemarin hampir 500 mahasiswa. Pendampingan SMK, pusat keunggulan, bantuan fasilitasi pressure study, dan lain-lain. Dalam melaksanakan Dharma ketiga, yaitu penelitian dan pengabdian masyarakat, UPRIS melakukan berbagai penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, termasuk bersama bangsa menghadapi pandemi COVID-19. Sebagai institusi, UPRIS memperoleh penghargaan dari Dirjen Dikti atau LL Dikti sebagai institusi penerima hibah terbanyak atau peringkat 1 Jawa Tengah PTN-PTS dan ke-7 nasional bidang penelitian klaster utama. Di bidang pengabdian masyarakat, UPRIS meraih penghargaan penerima hibah terbanyak kedua PTS LL Dikti wilayah 6 dan ke-7 nasional. Dalam program KKN tematik COVID-19 tahun 2020, UPRIS meraih penghargaan dari Kemdikbudristek sebagai perguruan tinggi dengan peserta terbanyak nasional. Satu hal yang penting kami laporkan, apalagi orasi ilmiah akan disampaikan oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, di mana UPRIS dalam melakukan pengabdian masyarakat, baik dosen maupun mahasiswa dalam 10 tahun terakhir, diantaranya yang menjadi fokus adalah merintis dan mengembangkan objek-objek wisata baru, termasuk desa wisata, serta mengembangkan ekonomi kreatif masyarakat. Sekitar 20 desa wisata atau objek wisata baru dibuka dan dikembangkan oleh UPRIS, seperti Pantai Indah Kemangi Kendal, Desa Wisata Edu Green Tourism, Desa Bendosari Kendal, Desa Wisata Pendidikan Bukit Sulistyo, Kali Tengah Banjarnegara, Desa Wisata Trabas dan Pusat Oleh-oleh Khas Desa Polosiri, Kabupaten Semarang, Sentra Kopi Rempah Desa Melati Harjo Kendal, Agro Usaha Desa Ngombak Grobogan, Green Wisata Ngesrep Balong Kendal, Desa Wisata Lembah Kendali Soto, Doplang Kabupaten Semarang, dan lain-lain. Penelitian dan pengabdian UPRIS di samping menghasilkan karya ilmiah yang dimuat dalam berbagai jurnal ilmiah nasional dan internasional, dalam buku, memperoleh haki, dan juga paten. Antaranya yang terakhir adalah 2 paten teknologi tepat guna, seperti alat pengupas kulit ari, kacang hijau model sepeda kayu, dan kandang multifungsi brooding dan pertumbuhan ayam. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, di bidang kemahasiswaan, UPRIS sesuai visinya menghasilkan lulusan yang unggul dan berjati diri atau berkarakter nasionalis religius, melakukan pembinaan kemahasiswaan dengan kegiatan yang terkait minat, bakat, dan bidang ilmiah, kewirausahaan, seni maupun olahraga. Berbagai prestasi diraih oleh para mahasiswa UPRIS, baik tingkat regional maupun nasional, dibuktikan dengan peringkat kegiatan mahasiswa menempati peringkat ke-27 nasional dan 5 besar di Jawa Tengah. Pada tahun ini UPRIS kembali lolos dalam kompetisi mahasiswa berprestasi tingkat LDikti dan akan maju tingkat nasional. Semoga berhasil sebagaimana tahun-tahun sebelumnya yang pernah mencapai
masuk dalam grand final. Kita juga memenangi atau lolos di kompetisi robotik tingkat nasional, lomba debat bahasa Inggris, kompetisi debat mahasiswa Indonesia, Kreanova, dan menjadi atlet softball putri Jateng pada PON Papua, dan lain-lain. Sedang dalam rangka membentuk jati diri, UBRIS yang nasionalis, religius, atau berkarakter, mengembangkan pendidikan dan latihan kepribadian yang bernama PS2 Management 3.0, yaitu pelatihan bagaimana mengelola kecerdasan fisik, intelektual, emosional, dan spiritual, dan pendidikan bela negara. Dalam kerjasama nasional maupun internasional, UBRIS fokus pada implementasi MOU, terlebih dengan kebijakan MBKM, beberapa kerjasama yang efektif dilakukan, diantaranya adalah Joint Kurikulum Universitas PGRI Semarang, seperti dengan Don Mariano Marcos Memorial State University Filipina, program pertukaran mahasiswa magang kependidikan atau C-Teacher, dan magang industri CityFed bagi mahasiswa non-kependidikan di negara-negara Asia Tenggara, seperti Thailand, Vietnam, Filipina, Malaysia. Magang industri juga dilakukan di Jepang. Praktik pengalaman lapangan bagi mahasiswa kependidikan di samping dilakukan di Indonesia, juga dilakukan di luar negeri, melalui PPL internasional di Malaysia, Thailand, dan Filipina. Di samping itu, dilaksanakan penerimaan mahasiswa asing yang khusus belajar bahasa Indonesia. Realisasi kerjasama yang banyak melibatkan dosen diantaranya adalah joint research dengan perguruan tinggi di Korea Selatan, Jepang, Turki, Filipina, Malaysia. Pengiriman dosen mengajar di luar negeri dan sebaliknya, joint conference dengan Korea Selatan, Jepang, dan joint kurikulum dengan Filipina. Hadirin yang berbahagia, sarana prasarana pada tahun 2020-2021 terus dikembangkan. Selain fasilitas pembelajaran terutama terkait dengan learning management system untuk memfasilitasi perkuliahan secara online dengan diterapkannya pembelajaran daring, juga sarana prasarana lain telah selesai dibangun, seperti asrama mahasiswa 2, 3 lantai, bantuan Kementerian PUPR Republik Indonesia, gedung SMA Lab UBRIS 3 lantai, di Komplek Kampus 4 Jalan Gajah Raya. Akhirnya kami menyadari apa yang telah dicapai selama ini adalah berkat kerjasama dukungan semua pihak, terutama para pejabat struktural, para dosen, karyawan, mahasiswa, yayasan, PGRI, dan pemerintah. Semoga dalam usia yang ke-40 ini, Universitas PGRI Semarang semakin mampu mengembangkan diri sebagai perguruan tinggi yang mengembangkan, yang membanggakan, dan memberikan makna yang sebesar-besarnya bagi pendidikan, bangsa, dan PGRI. Tentu dukungan dari semua pihak sangat diharapkan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan bimbingan dan petunjuk kepada kita semua, sehingga kita dapat berbuat yang terbaik untuk Universitas PGRI Semarang. Terima kasih sekali lagi kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu perkembangan Universitas PGRI Semarang. Secara khusus mohon perkenan kepada Bapak Kepala LDIKTI untuk menyampaikan sambutan, dan kepada Bapak Dr. Sandiaga Uno berkenan menyampaikan orasi ilmiah. Mohon maaf atas segala kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Unifa Rushdi, Ketua Umum Pengurus Besar PGRI, mengucapkan selamat Dies Natalis ke-40 Universitas PGRI Semarang, atau yang dikenal dengan sebutan UBRIS.
semakin bermakna. Ya, kampus ini semakin bermakna dengan reputasi dan prestasinya meskipun di tengah pandemi. Sukses buat UKRIS dan mari kita bersama-sama majukan UKRIS, memilih UKRIS sebagai salah satu pilihan di universitas atau salah satu universitas terbaik di Jawa Tengah. Assalamualaikum. Meski kita sekarang sedang mengalami zaman Oraina, tapi hasrat, gairah, dan semangat untuk terus belajar jangan sampai kendor. Semangat untuk terus memperjuangkan pendidikan masih berkobar dan menyala-nyala. Selamat Disnatalis untuk UKRIS yang ke-40. Saya yakin di masa depan UKRIS akan menjadi teladan bagi kampus lain di Jawa Tengah dalam mencetak tenaga kerja yang ahli, melahirkan pemikir yang cemerlang, serta menciptakan tenaga pendidik yang profesional. UKRIS semakin bermakna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengucapkan selamat milad ke-40 untuk Universitas PGRI Semarang. Insya Allah dengan usia yang makin matang ini, Universitas PGRI Semarang makin memberikan manfaat bagi semua. Tempat pembelajaran, tempat mengembangkan seluruh potensi, dan terus menjadi tempat di mana ilmu pengetahuan berkembang. Harapannya segenap sivitas akademika Universitas PGRI Semarang terus menjadikan kampusnya sebagai tempat tumbuhnya pribadi-pribadi yang bermanfaat bagi bangsa dan negara. Sekali lagi selamat milad, salam hangat dari ibu kota. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Shalom. Saya Lana Kuncoro, Ketua Umum Perempuan Indonesia Maju, mengucapkan selamat merayakan Disnatalis ke-40 Universitas PGRI Semarang. Perjalanan panjang 40 tahun tidaklah mudah. Seluruh pikiran dan tenaga telah banyak dicurahkan untuk Ibu Pertiwi. Semoga UKRIS dapat terus berkarya, semakin adaptif dan inovatif, menghadapi perubahan, mencetak generasi penerus, dan terus melahirkan putra-putri pendidik bangsa. Akhir kata saya ucapkan, dirgahayu dan jaya selalu untuk UKRIS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Iksan Indra Tubun, Ketua Umum Asosiasi UMKM Indonesia atau APINDO. Selamat ulang tahun untuk Universitas PGRI Semarang yang ke-40 tahun. 40 tahun adalah masa yang sangat dewasa untuk menghasilkan SDM-SDM unggul dan juga SDM-SDM yang berdaya saing, baik yang berada di dalam nasional dan juga di internasional. Adaptif terhadap perubahan adalah harus saat ini, bahwa itulah yang harus dilakukan oleh Universitas-Universitas Indonesia. Sekali lagi, selamat ulang tahun yang ke-40 Universitas PGRI Semarang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh, Pak Rektor dan seluruh keluarga besar UKRIS yang selalu saya hormati dan saya banggakan. Saya Hendra Ardiadi, ikut mengayu bagio Pak Rektor, ikut merasa bangga, senang UKRIS hari ini bertambah usia yang ke-40, Disnatalis yang ke-40. Artinya Pak Rektor dan kawan-kawan ini mau memberikan kontribusi yang luar biasa, tidak hanya untuk Semarang, tapi juga untuk Republik ini. Terbukti banyak mahasiswa UKRIS ini yang lulusannya keren-keren, lulusannya diterima bekerja di banyak perusahaan, banyak kementerian, dan itu tentu saja membuat generasi-generasi muda dan bangsa kita ini akan mempunyai intelektual yang lebih baik untuk menuju Indonesia maju, Jawa Tengah Daya dan Semarang semakin hebat. Selamat ya Pak Rektor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai makhluk sosial, terkadang kita lupa, terkadang kita sibuk untuk mencari makna tentang apapun yang terjadi di lingkungan sekitar kita. Sampai terkadang kita lupa bahwa sebaiknya diri kita sendiri pun harus lebih bermakna. Mari fokus ke diri kita sendiri, jadikan diri kita lebih bermakna untuk lingkungan di sekitar kita, agar semuanya menjadi lebih indah.
Selamat Disnatalis ke-40 untuk Universitas PGRI Semarang. Semoga menjadi lebih bermakna. Bapak, Ibu, dan hadirin yang kami hormati, selanjutnya adalah sambutan Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 6 Jawa Tengah, Bapak Profesor Dr. Insinyur Muhammad Zainuri, DIE. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Bapak Dr. Haji Sandiaga Salahuddin Uno, BBA MBA, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Yang terhormat Bapak Haji Ganjar Pranowo, SHMIP, Gubernur Jawa Tengah. Yang terhormat Ibu Profesor Unifah Rosidi, Ketua Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia. Yang terhormat Bapak Hendrar Priyadi, SEMM, Wali Kota Semarang. Yang terhormat Bapak dan Ibu yang tergabung dalam Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kota Semarang. Yang terhormat Ketua Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan Perguruan Tinggi PGRI Semarang, Bapak Dr. Bunyamin MPD beserta jajaran. Yang terhormat Ketua APTISI Wilayah 6 Jawa Tengah. Yang terhormat Ibu Lana Kuncoro SH, Ketua Umum Perempuan Indonesia Maju. Yang terhormat Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah. Yang terhormat PLT Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah. Yang terhormat Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Tengah. Yang terhormat Kepala Kanwil Kemenak Provinsi Jawa Tengah. Yang terhormat Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang. Yang terhormat Ketua Pengurus PGRI Provinsi Jawa Tengah dan jajaran pengurus yang berkesempatan hadir. Yang terhormat Ketua, Sekretaris, dan anggota Senat Universitas PGRI Semarang. Yang saya hormati Rektor Universitas PGRI Semarang, sahabat saya Bapak Dr. Mudi SHM Hum, serta Bapak dan Ibu undangan, para hadirin yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, selalu rahayu. Bapak dan Ibu, marilah kita mulai bersama-sama dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahman dan rahimnya, sehingga kita semua diberi kesempatan untuk hadir pada upacara Dies Natalis ke-40 Universitas PGRI Semarang. Diiringi dengan salawat dan salam kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad SAW, beserta keluarga dan sahabatnya yang insya Allah syafaatnya akan mengiringi kita hingga yaumil akhir. Bapak dan Ibu, pada kesempatan ini izinkanlah saya mewakili Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi 6 Jawa Tengah menghaturkan ucapan selamat nderek mangayu bagio atas Dies Natalis ke-40 Universitas PGRI Semarang, yang pada kesempatan kali ini akan menghadirkan Bapak Menteri, Bapak Dr. Haji Sandiaga Salahuddin Uno, BBA MBA, untuk menyajikan orasi ilmiah yang menggunakan tema dan menyampaikan tema tentang pengembangan sumber daya manusia yang kreatif. Bapak dan Ibu, paparan yang telah disampaikan Bapak Rektor menunjukkan langkah-langkah progresif tentang peningkatan kompetensi dan daya saing dari sumber daya manusia yang dihasilkan oleh Universitas PGRI Semarang. Sungguh langkah-langkah ini menjadi suatu langkah yang kontributif pada saat negara Kesatuan Republik Indonesia sedang mengalami pandemi. Hal ini dibuktikan dengan jumlah mahasiswa yang telah meningkat dari tahun yang lalu pada tahun ajaran 2020. Saya berharap dengan langkah-langkah ini, Universitas PGRI dapat mengembangkan diri dan berkontribusi lebih jauh dan lebih dalam tentang program Kampus Merdeka Belajar. Belajar di kampus yang menumbuhkan kreativitas dan menjanjikan untuk generasi muda yang akan datang. Langkah-langkah ini juga sangat strategis bagi perkembangan pendidikan. Sebagaimana Bapak dan Ibu ketahui, menghasilkan sumber daya manusia yang unggul
tidak hanya berorientasi kepada pengembangan keilmuan, namun bekerja sama dengan berbagai institusi di luar negeri yang menunjukkan tingkat rekognisi yang tinggi. Pada saatnya nanti, tadi sudah disampaikan oleh Bapak Rektor, jumlah mahasiswa asing yang telah mengikuti program kerjasama dan pendidikan di Universitas PGRI Semarang dari tahun ke tahun telah meningkat. Upaya peningkatan ini sekaligus menunjukkan bahwa kerjasama yang dibina telah menunjukkan hasil sebagaimana yang diharapkan. Saya pribadi beserta jajaran Lembaga Layanan Dikti 6 Jawa Tengah akan selalu siap melayani sebagaimana tagline kami, LLDT 6 bersama, berintegritas, dan siap melayani. Maka kami akan berjalan berdampingan dengan Bapak Rektor dan semua jajaran Sivitas Akademika Universitas PGRI Semarang untuk bersama-sama melangkah menunjukkan citra diri, dan pada akhirnya saya sangat berharap bahwa Universitas PGRI dapat segera melangkah ke jenjang tertinggi dalam akreditasi sebagai universitas yang unggul, universitas yang internationally known, dan berharap dapat meningkatkan daya saing bagi sumber daya manusia yang dihasilkan. Sekali lagi, Bapak Rektor, Bapak Ketua Yayasan Pembina, dan Bapak dan Ibu Sivitas Akademika, adik-adik mahasiswa, kami mengaturkan selamat. Mudah-mudahan Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, akan selalu mengiringkan rahman dan rahimnya dan menjadikan Universitas PGRI Semarang melangkah dengan mantap mulai dari usia ke-40 menuju dewasa dan menjadi lebih bermakna. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Natalis ke-40. UGRIS merupakan perguruan tinggi unggul yang dimiliki PGRI. Hari ini adalah hari yang spesial, hari yang teristimewa. Saya, Made Suwarta, Rektor Universitas PGRI Mahdewa Indonesia, mengucapkan selamat Dies Natalis yang ke-40. Semoga semakin berkibar, semakin diterima masyarakat. Bila ingin buah markisa, silakan petik di Malang Batu. UGRIS memang luar biasa, terdepan dalam mutu. Hidup guru, hidup PGRI, solidaritas, yes. Dies Natalis ke-40. UGRIS makin bermakna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Imam Taufik, Rektor Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang, Kampus Kemanusiaan dan Peradaban, Kampus Hijau, Kampus Milenial, menyampaikan selamat kepada Universitas PGRI Semarang atas Dies Natalis yang ke-40. Usia yang ke-40 harus difahami sebagai capaian kualitas dan prestasi bagi sebuah perguruan tinggi. Saatnya Universitas PGRI Semarang menjadi kampus penggerak inovasi dan kreativitas di masa-masa yang sulit ini. Pandemi COVID-19 menjadikan semua unsur dan komponen bangsa Cangcut Taliwondo bersatu mencari solusi dan mendukung penyelesaian dan mengurangi penyebaran COVID-19. Tetapi kampus akan pasti lebih memberikan produktivitas di tengah pandemi ini. Selamat kepada UGRIS untuk bisa menjadi kampus milenial, kampus yang penyemai sumber daya manusia di tengah pengembangan ekonomi kreatif di Indonesia. Selamat Dies Natalis yang ke-40. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bis Natalis ke-40. Oke, makin merdeka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Profesor Sofyan Anif, Rektor Universitas Muhammadiyah Surakarta. Dengan ini mengucapkan Dies Natalis ke-40 Universitas PGRI Semarang. Dengan iringan doa, semoga UPGRIS ke depan makin berkembang, makin berkemajuan, dan mampu mencetak kader-kader bangsa yang unggul dan memberikan kontribusi sebesar-besarnya kepada bangsa dan negara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bis Natalis ke-40. Oke, makin merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Rektor Universitas PGRI Semarang, Dr. Muhdi SHM dan seluruh sivitas akademika Universitas PGRI Semarang. Puji dan syukur kita panjatkan pada Tuhan Yang Maha Esa karena Universitas PGRI Semarang boleh merayakan ulang tahunnya yang ke-40. Saya sebagai Rektor Universitas Katolik Sugio Pranoto dan sebagai pribadi mengucapkan selamat ulang tahun, selamat merayakan Dies Natalis yang ke-40. Semoga Universitas PGRI Semarang semakin sukses, berkembang, dan berdampak bagi masyarakat. Tuhan memberkati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara mahasiswa yang kami hormati, segera kita akan ikuti pidato ilmiah menyiapkan sumber daya manusia yang berorientasi pada pengembangan ekonomi kreatif oleh Bapak Dr. Sandiaga Uno, BBA, MBA, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. Namun terlebih dahulu kami akan sampaikan profil beliau. Sandiaga Salahuddin Uno atau lebih dikenal dengan nama Sandiaga Uno dilantik oleh Presiden Joko Widodo sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif atau Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif pada tanggal 23 Desember tahun 2020. Sandiaga Uno meraih gelar akademik Bachelor of Business Administration dari The Wichita State University, Amerika Serikat, dan lulus dengan predikat summa cum laude. Selanjutnya, gelar Master of Business Administration diperolehnya dari The George Washington University, Amerika Serikat. Sandiaga Uno dikenal sebagai seorang pengusaha besar dengan berbagai pengalaman menjabat di jajaran direksi sejumlah perusahaan di berbagai sektor, antara lain Summa Group yang berkedudukan di Jakarta pada Mei 1990 sampai Juni 1993. Sea Power Asia Investment Limited pada Juli 1993 sampai April 1994. MP Holding Limited Group yang di Singapura dari Mei 1994 sampai Agustus 1995. MGI Resources Limited pada di Kanada September 1995 sampai April 1998. PT Rekapital dan PT Saratoga Investama Sedaya. Dan karir politik Sandiaga Uno dimulai saat ia dilantik sebagai Wakil Gubernur Daerah Khusus Ibu Kota periode 2017 sampai 2022. Selama menjadi Wakil Gubernur, ia gencar membuat program-program yang bertujuan
menumbuhkan kewirausahaan pada warga Jakarta. Ia juga aktif mendorong DKI Jakarta menjadi destinasi wisata halal. Di awal kepemimpinannya di Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Uno mengusung konsep inovasi, adaptasi, dan kolaborasi. Inovasi dibutuhkan karena dalam waktu singkat diharuskan ada perubahan yang mendasar dalam pembenahan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Adaptasi diperlukan mengingat Indonesia dihadapkan dengan pandemi COVID-19, sehingga industri pariwisata dan ekonomi kreatif perlu menerapkan adaptasi kebiasaan baru atau yang dikenal dengan Clean Lines, Health, Safety, and Environment Sustainability. Sementara kolaborasi diperlukan untuk memulihkan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif, maka keterlibatan semua pihak dibutuhkan. Hadirin yang kami hormati, kita sambut yang terhormat Bapak Dr. Sandiaga Salahuddin Uno, BBA, MBA. Terima kasih Ibu Diah Nugraha sebagai MC luar biasa. Terima kasih atas perkenalannya tadi dan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam sehat, salam Indonesia maju, penuh semangat. Matur nuwun sangat atas undangannya, Sugeng Enjang. Yang saya hormati Ibu Profesor Dr. Unifah Rosyidi, MPD, Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia. Matur nuwun sangat, Bu. Bapak Profesor Dr. Haji Muhammad Zainuri, DEA, Kepala LL Dikti Wilayah 6 Jawa Tengah. Profesor Dr. Insinyur Edi Nur Sasongko, MKOM, Ketua APTISI Wilayah 6 Jawa Tengah. Yang saya banggakan, sahabat saya, aktivis perempuan yang tidak pernah kenal lelah, Ibu Lana Kuncoro SH, Ketua Umum Perempuan Indonesia Maju, yang kami cintai, kami kasihi, Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah, Bapak Dr. Andes Sinung Nugroho Rahmadi MM, EA. Yang saya hormati, yang saya banggakan, Bapak Hari Wuljanto, PLT Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah. Yang saya hormati Dr. Bunyamin MPD, Ketua Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan Perguruan Tinggi PGRI Semarang dan jajaran pengurus. Bapak Rektor Universitas PGRI Semarang, Dr. Muhdi SHM Hum, seluruh Ketua Pengurus PGRI Provinsi Jawa Tengah beserta jajaran, Sivitas Akademika Universitas PGRI Semarang, serta Bapak Ibu tamu undangan yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, termasuk juga Ibu Mega Novita, PhD, yang memohon kepada saya melalui jalur khusus, meminta doa segera menjadi profesor. Amin, amin ya robbal alamin. Di acara virtual orasi ilmiah Universitas PGRI Semarang pada Dies Natalis ke-40, UP PGRIS ini saya mengambil tema menyiapkan SDM yang berorientasi pada pengembangan ekonomi kreatif. Saya didampingi oleh Ibu Dian, Ibu Erwita Dianti, Direktur SDM Ekonomi Kreatif yang membidangi 17 subsektor yang sekarang menjadi lokomotif pertumbuhan ekonomi kita, dan Bapak Nur Hadi Sadli, tenaga ahli bidang organisasi, tata laksana, dan hubungan antar lembaga. Pada Dies Natalis ke-40 pagi ini, untuk Bapak Ibu sekalian, saya akan menghadiahkan 2 bait pantun. Kita semua haruslah berpikir positif, cakep, agar kita bisa menghargai diri sendiri dan berbahagia.
Jika ingin kembangkan SDM ekonomi kreatif, bersama Universitas PGRI kita gerak bersama. Sungguhlah senangnya hati hari ini bermain layang-layang sambil berlari-lari. Bersama Universitas PGRI kita percaya diri untuk capai kualitas SDM Ekraf yang lebih tinggi. Terima kasih atas sambutan kepada pantun ekonomi kreatif. Hari ini paparan saya khususkan kepada bagaimana kita bisa menciptakan satu ekosistem pengembangan SDM ekonomi kreatif yang berkelanjutan. Saya juga ingin menyapa Bapak-Bapak yang ada di onsite, di lokasi secara hybrid. Ini merupakan adaptasi dari penyelenggaraan kegiatan atau events menggunakan protokol kesehatan yang ketat dan disiplin. Dan di tengah-tengah PPKM skala 4 atau PPKM level 4 ini tentunya kita meyakini bahwa dengan protokol kesehatan yang disiplin, dengan membatasi mobilitas, kita bisa menekan penularan COVID-19. Semarang, kebetulan Pak Wali ini adalah sahabat saya. Pak Wali masih menyampaikan kepada saya bahwa tingkat kematian cukup tinggi di Semarang. Oleh karena itu, mari kita semua berikan doa yang terbaik kepada saudara-saudara kita yang lagi berjuang menghadapi pandemi COVID-19 agar bisa bertahan dan sembuh kembali dan ikut menggerakkan agenda pembangunan kita. Hari ini saya ada berbagi beberapa slide yang mudah-mudahan bisa ditampilkan di sini. Pertama adalah bagaimana kita melihat dampak pandemi COVID-19 kepada sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Karena pariwisata itu identik dengan mobilitas, tentunya dampaknya sangat-sangat dahsyat. Berkurang 75% kunjungan wisatawan mancanegara di 2020. Untuk wisatawan Nusantara 30% berkurang, devisa turun 80%, dan juga lapangan kerja tergerus 6,7%. Sementara di ekonomi kreatif, dengan 3 sektor andalan yaitu kuliner, kriya, dan fashion, masih relatif lebih bisa bertahan. Ekonomi kreatif hanya turun 2,5%, dan tenaga kerjanya juga berkurang sebanyak 2,5%, namun ekspornya turun lebih signifikan di minus 12,93%. Potensi digital di Indonesia justru mengalami peningkatan di tengah pandemi COVID-19. E-commerce sekarang sudah bisa mewadahi 8 juta unit usaha kreatif di Indonesia. Penggunaan teknologi sudah mencapai 60% di sisi media sosial, 64% untuk pengguna internet, dan bonus demografi kita menunjukkan bahwa generasi milenial yang hadir hari ini jumlahnya berapa? 826 partisipan. Ini menunjukkan bonus demografi kita menghasilkan satu adaptasi di mana anak-anak muda kita bukan menjadi kaum rebahan, tapi mereka menjadi agen perubahan. Peran ekonomi kreatif dalam membangkitkan UMKM ini kita harus fokuskan kepada SDM. Karena ekonomi kreatif adalah ekonomi yang berlandaskan kreativitas dan inovasi. Berlandaskan kemampuan SDM menciptakan nilai tambah dan memiliki nilai jual yang tinggi. Bagaimana ekonomi kreatif menciptakan semangat kewirausahaan, inovasi, dan kreativitas. Dan tentunya bagaimana ekonomi kreatif juga menghadirkan transformasi digital dengan mental entrepreneurship. Entrepreneurship atau kewirausahaan bukanlah profesi, bukanlah pekerjaan, tapi adalah sebuah mindset. Ibu saya seorang guru, kakek saya seorang guru. Kakek saya lahir tidak jauh dari Semarang. Kakek saya adalah orang asli Demak dan Pati yang melanjutkan pendidikannya di Purworejo. Beliau menanamkan
bahwa semangat kewirausahaan itu adalah semangat pantang menyerah, semangat untuk tidak mudah untuk putus asa, melihat di balik kesulitan ada kemudahan-kemudahan. Kegagalan adalah anak tangga menuju kesuksesan, bahwa semua harus semangat untuk bergerak dan mengambil resiko di saat-saat yang penuh dengan tantangan ini. Itulah sifat-sifat dasar kewirausahaan yang akan melandasi pengembangan ekonomi kreatif dalam membangkitkan ekonomi kita. Peluang ekonomi kreatif di Indonesia ini sekarang sangat luas. Ada 175 juta pengguna internet di Indonesia dan ada lebih dari 130 miliar dolar ekonomi internet kita menembus di tahun 2025. Sayangnya kita belum memiliki lebih banyak usaha-usaha anak bangsa yang mampu mengisi produk-produk lokal di platform e-commerce. Tapi itu merupakan peluang. Dan saya yakin hari ini di Universitas PGRI Semarang saya dapat menginspirasi lebih banyak pelaku-pelaku usaha ke depan menawarkan karya-karya terbaiknya di platform-platform e-commerce. Kami melihat peluang yang terbuka bagi wirausaha muda dalam pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif menuju Indonesia Emas di tahun 2045. Karena masih banyak yang belum tersentuh keterampilan digitalisasi dan juga teknologi. Hampir 80% dari wirausaha muda bahwa COVID-19 ini selain memberikan dampak negatif, tapi memaksa mereka meningkatkan keterampilan di bidang penjualan online, digital, maupun penciptaan konten-konten yang kreatif. Dan ternyata komunitas, termasuk komunitas guru, menjadi komunitas yang sangat diperlukan dalam dukungan tersedianya berbagai support system yang diperlukan oleh para pengusaha dan wirausaha muda. Ada 3 pilar utama pemulihan pariwisata dan ekonomi kreatif, yaitu inovasi, adaptasi, dan kolaborasi, dan tadi Bu MC sudah membacakan. Nah, program Kemenparekraf fokus kepada 60 juta pelaku usaha kecil, mikro, dan menengah yang sedang kita dorong untuk masuk ke dalam ekosistem ekonomi digital berbasis inovasi, adaptasi, dan kolaborasi. Program pertama adalah Gerakan Bangga Buatan Indonesia. Baju yang saya pakai ini adalah khas anak Indonesia, karya terbaik dari UMKM-UMKM kita. Sekarang batik sudah hadir dengan batik-batik kontemporer yang sangat nyaman dipakai dalam keseharian kita dan bisa menjadi pilihan utama Bapak Ibu dalam kehidupan dan aktivitas sehari-hari. Kerjasama dan kolaborasi ini kita multisektor, lintas kementerian lembaga, melibatkan e-commerce, pemerintah, dan media partner. Program-program Bangga Buatan Indonesia menanyakan kepada diri kita setiap hari, apakah kita sudah memakai produk lokal? Buatan mana yang kita pakai? Memang screen yang di depan saya ini kelihatannya bukan produk Indonesia. Tapi ada kesempatan buat wirausaha Indonesia untuk ATM, amati, tiru, dan modifikasi. Sehingga kekuatan ekonomi kita semakin kuat ke depan, mengikuti trajektori menuju Indonesia Emas. Saya melihat juga bahwa program pengembangan wirausaha mandiri ini kita namakan Widuri Ekraf. Dengan pelatihan, pendampingan, asistensi pitching, matchmaking dengan investor, mentoring, dan community. Kami melihat bahwa di anak-anak muda inilah harapan kita sematkan. Bahwa mereka akan menjadi champion, menjadi pemenang di aktivitas ekonomi kreatif kita. Selanjutnya kita memiliki program yang kami berharap juga bisa bekerja sama berkolaborasi dengan Universitas PGRI Semarang, yaitu program Bekraf Digital Entrepreneurship.
BDE yang sekarang berubah menjadi Baparekraf Digital Entrepreneurship. Ini yang kita harapkan bisa mentrain, bisa memberikan pelatihan kepada para wirausaha digital. Selain dari mentoring, training, yang terpenting adalah pendampingan. Karena 80% dari kesuksesan seorang wirausaha adalah bagaimana mereka bisa bangkit kembali dari kegagalan-kegagalan yang dialami di saat awal memulai usaha. Oleh karena itu pendampingan sangat dibutuhkan. Selanjutnya kita memiliki program backup Baparekraf for Startup. Di sini aspek networking, jejaring. Kalau bahasa Indonesianya silaturahim. Silaturahim antara para wirausaha ini akan menghadirkan ekosistem. Dan ekosistem ini akan memperkuat kontribusi daripada ekonomi kreatif terhadap PDB. Sekarang kita mentargetkan secara terkombinasi antara pariwisata dan ekonomi kreatif. Di tahun 2045, Parekraf bisa berkontribusi kepada 20% ekonomi kita. Dengan tujuan adalah menumbuhkan bisnis, membuka lapangan kerja, dan mengakselerasi usaha-usaha tersebut naik kelas dari kecil jadi menengah, menengah menjadi besar. Namun usaha besar itu tidak bisa tumbuh dan berkembang tanpa SDM yang handal, SDM yang berdaya saing, SDM yang mengikuti jenjang pendidikan tuntas berkualitas. Oleh karena itu, pengembangan SDM juga harus melakukan pendampingan karya baru Ekraf. Jadi seperti kita lihat di sini ada beberapa program yang memberikan pendampingan untuk teman-teman yang bergerak di ekonomi kreatif agar peningkatan SDM-nya bisa dirasakan. Dan kami menggandeng para pelaku Ekraf yang sudah lebih dulu malang melintang. Dan alhamdulillah dari program ini terciptalah musik-musik kontemporer dan beberapa produk-produk keramik dan jewelry atau perhiasan yang bisa dikategorikan sudah masuk ke kelas dunia. Selanjutnya program kami juga ada di sisi kemasan. Banyak yang menyatakan bahwa content is king. Isinya yang paling penting. Tapi saya meyakini bahwa kemasan itu sangat penting. Jadi kalau content is king, kemasan penting, berarti kemasan is the queen. Packaging is the queen. Nah, kalau kita lihat king dan queen bersatu, raja dan ratu bersatu menjadi kingdom, menjadi kerajaan. Dan kerajaannya itu adalah ekosistem. Dua program ini menghadirkan ekosistem. Kontennya enak, misalnya berjualan lumpia tapi packagingnya kurang baik, tentu tidak akan menghasilkan produk yang berdaya saing. Tapi kalau kontennya enak, misalnya lumpia, tapi packagingnya juga cantik seperti yang sebelah kanan, dan disajikan di gerai yang menarik seperti transformasi gerai yang ada di gambar yang sebelah kanan, ini akan menghasilkan suatu kingdom atau ekosistem yang memiliki fungsi estetika, fungsi display, serta fungsi kesehatan dan produksi. Ini yang kita harapkan dari program-program yang berkelanjutnya. Selanjutnya ada dua program terakhir yang ingin saya sampaikan. Pertama BIP, ini adalah bantuan insentif pemerintah. Jadi ini bentuknya adalah hibah. Ada Pure Podcast, anak-anak sekarang senangnya podcast. Jadi kita ciptakan podcast untuk entrepreneur yang bisa kita kembangkan. Dan Food Startup Indonesia, ini juga untuk startup-startup yang bergerak di bidang kuliner. Selama manusia memiliki mulut dan perut, usaha kuliner, usaha pangan dari hulu ke hilir akanlah mendapatkan satu permintaan yang tinggi. Food Startup Indonesia di slide selanjutnya
merupakan program unggulan kita, di mana para usahawan-usahawan muda, usahawan-usahawan rintisan mengembangkan produk-produk mereka. Namun tidak cukup, karena setelah itu mereka harus mengelola keuangan. Karena itu kita mendorong juga kelas keuangan. Jadi end to end, mulai dari pendaftaran, pelatihan, pendampingan, pemasaran, mengelola keuangan, perizinan, dan mendapatkan pembiayaan merupakan satu rangkaian yang tidak terputus dalam rantai peningkatan SDM ekonomi kreatif kita. Saya ucapkan terima kasih atas undangan di pagi hari yang begitu berbahagia ini. Saya tutup dengan pantun. Jalan-jalan ke Magelang. Jangan lupa membeli jagung. Jika ekraf ingin berkembang, mari Universitas PGRI Semarang harus kita dukung. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Matur nuwun sangat nggih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Santi. Terima kasih Pak Menteri, luar biasa. Kami merasa sangat terhormat Bapak berkenan hadir sekalipun secara virtual. Tadi saya sampaikan Pak Menteri, tahun lalu kami sudah mengundang kepada Bapak, tapi waktunya nggak cocok waktu itu. Alhamdulillah tahun ini Bapak berkenan dan pas sudah menjadi menteri. Jadi saya kira kami merasa sangat berbahagia dan sangat terhormat. Atas nama Sivitas Akademika kami menyampaikan terima kasih dan berdoa untuk Bapak. Semoga sehat selalu, sukses, memimpin kementerian yang saat ini sangat kita butuhkan di pandemi ini. Sehat dan sukses selalu Pak Sandi. Terima kasih Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, budaya, salam kebajikan, salam sehat, salam Indonesia maju, penuh semangat. Yang saya hormati Rektor Universitas PGRI Semarang beserta seluruh Sivitas Akademika dan para mahasiswa Universitas PGRI Semarang yang saya muliakan. Saya mengucapkan selamat dan apresiasi setinggi-tingginya kepada Universitas PGRI Semarang yang selama 40 tahun telah berprestasi dan berdedikasi penuh dalam mencetak insan cendekia calon pemimpin masa depan yang unggul dan berkarakter kebangsaan. Selamat Dies Natalis ke-40 untuk Universitas PGRI Semarang. Semoga Universitas PGRI Semarang makin bermakna dan terus menanamkan serta mengamalkan nilai-nilai Pancasila, kebinekaan, dan mendukung persatuan demi membangun bangsa melalui SDM yang berdaya saing. Saya akhiri dengan pantun. Paling enak makan sate dibakar pakai areng. Tapi harus sabar nungguin sambil dikipas-kipas. Selamat Dies Natalis ke-40 Universitas PGRI Semarang. Terus lahirkan insan berkarakter dan berintegritas. Matur wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Santi. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Today is a day full of memories for every members of extended families of Universitas PGRI Semarang. Since its inception in 1981, Universitas PGRI Semarang has continued to move forward to undertake various development in higher education. The change of years and leaderships makes Universitas PGRI Semarang continues to move forward in various aspects of higher education. Many outstanding achievements have been achieved by Universitas PGRI Semarang. We,
at University Technology Malaysia feel very honored to have a collaborative relationship with Universitas PGRI Semarang in various aspects, including academic, research, student exchange, and joint publication. Our hope is that University Technology Malaysia will continue to work with Universitas PGRI Semarang in the future in various forms of cooperation for mutual benefits. Hopefully, with the leadership of Rector Dr. Muhdi, the Universitas PGRI Semarang will continue to move forward in a greater height. Congratulations on the 40th anniversary of Universitas PGRI Semarang from your friends, University Technology Malaysia. Hello everyone, Leonard Dean here from the University of Technology Sydney in Australia. I would like to convey my heartfelt congratulations and best wishes to the 40th founding anniversary of Universitas PGRI Semarang. Well, I can never forget the time when I was there in 2018 for the hospitality and warm welcome by Mega and her team. I really had a wonderful time during my short stay in that conference when I was invited as a speaker in your beautiful city and university. On this occasion, I would like to say more success and more brilliant milestones to achieve in the years to come for your university. Keep soaring high, and again, happy 40th anniversary. Bapak, Ibu, dan hadirin yang kami hormati, acara kita lanjutkan dengan pengumuman pemenang dan pemeroleh penghargaan yang berbagai lomba yang diadakan dalam rangka Disnatalis ke-40. Lomba Inovasi Pembelajaran Tingkat Nasional, juara 1 Ibu Hori Adelina Fitriani SPD dari SD Negeri Kemiri 06 Subah, Batang. Juara kedua, Ibu Anggita Prima Arvenila SPD dari SD Islam Al-Azhar 14 Semarang. Dan juara ketiga, Bapak M. Handoko SPD dari SMA Negeri 12 Surabaya. Lomba karya tulis ilmiah untuk SMK, SMK Nasional, SMA dan sederajat tingkat nasional. Juara 1, almari sterilisasi dan tenaga UV oleh Siti Femilia Kusnaini dan Keiko Fatia Salsabila. Dosen guru pembimbing Ibu Senirah SPD MM dari SMA Negeri 1 Koja. Juara 2, sepeda motor hybrid oleh Iqbal Haji Kusuma, Ahmad Furkon dan Andri Gunawan. Guru pendamping adalah Ibu Rahmawati SPD dari SMK Bakti Praja Batang. Juara 3, pemanfaatan media sosial oleh Justin Advani dan Pandu Cahya Kesumo. Guru pendamping Ibu Putia Sarasati SPD dari SMA Negeri 1 Subah. Lomba yang ku tahu. Nominasinya adalah Ina Anggraini Adelia Rahmawati, nama akun p.graye56, Selviana, nama akun Selviana CM, Melan Amelia Putri, Fitri Novita Wardani, Nagita Salma Larasati, nama akun @melan_Amelia PTR, Nur Rahmalia, nama akun @nurrahmalia, Monika Rosyana Wahyu Wardani, Aura Dindi Permana Putri, nama akun Momon Chow. Dan pemenangnya adalah juara 1, Monika Rosyana Wahyu Wardani dan Aura Dindi Permana Putri. Juara 2, Rahmalia. Dan juara 3, Vina Anggraini dan Adelia Rahmawati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Saya Aura Dindi Permana Putri dan saya Monika Rosyana Wahyu Wardani. Kami dari Kota Blitar Putri Blutarno. Kami ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada pihak penyelenggara lomba Natal Kikis yang ke-40 dan juga terima kasih karena telah memilih kami sebagai juara 1 lomba TikTok.
Hari Minggu pergi ke Lawang Sewu, jangan lupa membawa kamera. Semoga Ubris sukses selalu dan berjaya di hati kita semua. Disnatalis ke-40, Ubris Lomba cover Mars Ubris. Nominasinya adalah Febriansyah dari Palembang, Tom Tim Melody dari Semarang, Lucarda dari Semarang, Khalil Nurseto dari Semarang, Muhammad Arif Wibowo, Kukuh Aji dari Semarang. Dan pemenangnya adalah juara 1 Febriansyah dari Palembang, juara 2 Ricarda dari Semarang, dan juara 3 Tom Tim Melody dari Semarang. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya M. Febriansyah. Saya Nima Syafira Yolanda. Kami berasal dari kota Palembang. Kami ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Universitas PGRI Semarang yang telah memilih kami sebagai pemenang di lomba cover lagu Mars Universitas PGRI Semarang. Semoga Universitas PGRI Semarang semakin jaya. Disnatalis ke-40, Ubris makin bermakna. Lomba video inovasi pembelajaran. Nominasinya adalah Anggita Prima Arvenila SPD dari SD Islam Al-Azhar 14 Semarang, M. Handoko SPD dari SMA Negeri 12 Surabaya, Ori Adelina Fitriani SPD dari SD Negeri Kemiri 06 Subah Batang, Restu Nur Wahyudin SPD dari SMP Islam Dian Didaktika, dan Ratna Puspitasari SPD dari SMA Negeri 3 Pekalongan. Dan pemenangnya adalah juara 1 Khori Adelina Fitriani SPD dari SD Negeri Kemiri 06 Subah Batang. Juara 2 Anggita Prima Arvenila SPD dari SD Islam Al-Azhar 14 Semarang. Dan juara 3 M. Handoko SPD dari SMA Negeri 12 Surabaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khori Adelina Fitriani dari SD Negeri Kemiri 06 Kabupaten Batang mengucapkan terima kasih kepada panitia Disnatalis Ubris ke-40 yang telah mengadakan lomba video inovasi pembelajaran sehingga memotivasi saya untuk bisa menjadi guru yang lebih berinovasi dan lebih berkarya lagi. Sekali lagi terima kasih karena telah memberikan kepercayaan kepada saya sehingga saya bisa menjadi juara dalam kegiatan lomba tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disnatalis ke-40 Ubris. Turnamen e-sport Mobile Legends Piala Rektor Universitas PGRI Semarang. Juara 1 SMA Negeri 1 Sukamara, Kalimantan. Juara 2 SMK Negeri 1 Semarang. Halo, nama saya Rias Sanus. Saya berasal dari Kalimantan Tengah, Kabupaten Sukamara. Kami dari SMA Negeri 1 Sukamara ingin mengucapkan terima kasih atas bersama dan bantuan dari kampus APIS. Kami sangat bersyukur bisa memenangkan perang ini dan banyak pengalaman yang kami dapat dari kampus APIS. Sekian dari pesan kami. Disnatalis ke-40, APIS makin bermakna. Pemenang lomba karya tulis ilmiah. Juara 1 Almari Sterilisasi dan Tenaga Zuti dari SMA Negeri 1 Boja. Juara 2 Sepeda Motor Hybrid dari SMK Bakti Praja Batang. Dan juara 3 Pemanfaatan Media Sosial dari SMA Negeri 1 Subah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Justina Fani, alamat RT 2 RW 1 Desa Subah, Kabupaten Batang, asal sekolah SMAN 1 Subah. Dan saya Pandu Jaya Kesuma, alamat Desa Kemiri Barat RT 2 RW 2, asal sekolah saya SMA Negeri 1 Subah. Terima kasih kami ucapkan kepada Universitas PGRI Semarang yang telah mengadakan lomba karya tulis ilmiah dalam rangka memperingati Hari Disnatalis ke-40 Universitas PGRI Semarang. Alhamdulillah kami mendapatkan juara. Disnatalis ke-40 Universitas PGRI. Ya, berikut tadi para pemenang yang lomba yang diadakan dalam rangka Disnatalis ke-40. Selanjutnya adalah penghargaan bagi dosen dan karyawan berprestasi dengan prestasi yang juga diselenggarakan dalam rangka Disnatalis ke-40 Universitas PGRI Semarang.
Dosen berprestasi dalam publikasi ilmiah, Ibu Mega Novita SSI, MSI, MNAT, SC, PhD. Dosen berprestasi dalam perolehan HKI, Ibu Dr. Anda Mei Sulistioningsih, MSI. Dosen berprestasi dalam penelitian, Ibu Mega Novita SSI, MSI, MNAT, SC, PhD. Dosen berprestasi dalam pengabdian kepada masyarakat, Bapak Dr. Ahmad Bukhori, MPD. Dosen dengan tulisan di media terbanyak, Bapak Setianaka Andrian, SPD, MPD. Dosen dengan penghargaan nasional dan internasional terbanyak, Bapak Setianaka Andrian, SPD, MPD. Dosen paling aktif dalam branding UPGRIS, Bapak Wawan Kurniawan, SSI, MSc. Karyawan berprestasi bidang administrasi umum, Ibu Atikawati, SE. Karyawan berprestasi bidang administrasi akademik, Bapak Randy Aryo Pamungkas, Eskom. Karyawan berprestasi bidang perpustakaan, Bapak Heni Sumarsono, SS. Dekan berprestasi, Ibu Muniroh Munawar, SPI, MPD. Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan. Dan Ketua Program Studi Berprestasi, Bapak Dr. Lili Arianto, SPD, MPD, Kepala Program Studi Pendidikan Matematika, dan dosen yang memiliki kreatif branding terbaik, Bapak Wawan Prianto, SPD, MPD. Ya, Bapak Ibu boleh tepuk tangan yang hadir di Ballroom. Selanjutnya adalah penghargaan bagi prestasi mahasiswa Universitas PGRI Semarang di kurun waktu tahun 2021. UKM Paduan Suara Universitas PGRI Semarang kategori kelompok sebagai juara 3 World Virtual Choir Festival 2021 yang diselenggarakan oleh Bandung Choral Society. Kedua, Retno Cahyanti, Program Studi Pendidikan Matematika, kategori individu, juara 1 Hijab Fashion Model Muslimah Indonesia, diselenggarakan oleh Model Muslimah Indonesia. Wahyu Satrio Bimo dari PJKR, kategori individu, juara 1 Kickboxing Championship, diselenggarakan oleh PB Kickboxing Indonesia. Wahyu Satrio Bimo dari PJKR, kategori individu, juara 1 Seleksi Nasional Tarung Bebas Indonesia, diselenggarakan oleh Asta Indonesia. Dalam kategori kelompok, Nur Khotimatul Ulia dan Lili Sahaldul Fahmi dari Program Studi Bimbingan dan Konseling, juara 1 Lomba Video Konseling Individual Tingkat Nasional, yang diselenggarakan oleh Universitas Syah Kuala. Dalam kategori kelompok, Nur Khotimatul Ulia dan Miftahuddin dari Program Studi Pendidikan Bimbingan Konseling, juara 1 Lomba Podcast GC3 UNES yang diselenggarakan oleh Universitas Negeri Semarang. Masih dalam kategori kelompok, Nur Khotimatul Ulia, Miftahuddin, Galuh Yoga, Revelia Putri, dan Isna Devi Retno. Semua dari Program Studi Pendidikan dan Konseling, juara 2 Lomba Video Pendek Tingkat Nasional yang diselenggarakan oleh Universitas Syah Kuala. Nur Khotimatul Ulia, Miftahuddin, dan Muhammad Iqbal Maulana dari Program Studi Bimbingan dan Konseling, kategori kelompok juara 2 Lomba Video Edukasi G Kontes 3 yang diselenggarakan oleh G Kontes BK Universitas PGRI Yogyakarta. Saudara Arsya Raul Nadi Trikusuma dari Program Studi Informatika sebagai finalis pemilihan mahasiswa berprestasi tahun 2021 yang diselenggarakan oleh Kemendikbud Republik Indonesia. Berikutnya, dalam kategori kelompok Fakih Aziz, Sylvia Karismaya Putri, Hanifa Erzania Maulida, Safira Purwi Danarti dari Program Studi Pendidikan Biologi, lolos pendanaan kegiatan berwirausaha mahasiswa Indonesia yang diselenggarakan oleh Kemendikbud RI. Muhammad
Fisabilillah, Halisa Maria Iglesias, Brilian Ediarsi, dan Melianti Suryaning Tias, semuanya dari program studi pendidikan biologi, lolos pendanaan kegiatan berwirausaha mahasiswa Indonesia Kemendikbud RI. Hima Manajemen, lolos pendanaan program holistik pembinaan dan pemberdayaan desa yang diselenggarakan oleh Kemendikbud. UKM UKKI, lolos pendanaan program holistik pembinaan dan pemberdayaan desa Kemendikbud Republik Indonesia. UKM KIPM, lolos pendanaan program holistik pembinaan dan pemberdayaan desa yang diselenggarakan oleh Kemendikbud RI. Andini Larasati, Alivia Ulfadila, dan Imam Abil Fida dari program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia lolos tingkat nasional kompetisi debat mahasiswa Indonesia tahun 2021 yang diselenggarakan oleh Kemendikbud RI. Muhammad Sifa, Dimas Pantoja, Abdul Haris Miftah, dan Alvan Najihil Wafa dari program studi teknik mesin lolos tingkat nasional kategori kontes robot Abu Indonesia dalam kontes robot Indonesia yang diselenggarakan oleh Kemendikbud RI. Ahmad Nurullah Budi, Setia Ni Mulyandari, Ahmad Fahrul Huda, dan Ahmad Haidar dalam kategori kelompok lolos tingkat nasional kategori kontes robot seni tari Indonesia dalam kontes robot Indonesia yang diselenggarakan oleh Kemendikbud RI. Dan Nurul Afifah Muttoharoh, Muhammad Gufron, Avin Mizi Indra Putra, Sukma Darmawan juga lolos tingkat nasional kategori kontes robot tematik Indonesia dalam kontes robot Indonesia nasional yang diselenggarakan oleh Kemendikbud RI. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya adalah penghargaan bagi pegawai dengan masa kerja 20, 25, dan 30 serta 35 tahun. Penghargaan pengabdian 35 tahun diberikan kepada Bapak Dr. Marianto MSI dan Bapak Dr. Supriyono Purwo Saputro MHum. Penghargaan pengabdian 30 tahun diberikan kepada Ibu Dr. Listianing Sumardiani MHum, Bapak Dr. Wiyoko MPD, Ibu Dr. Anda T. Sri Suwarti MPD, Bapak Dr. Andes Kiswoyo MM, Ibu Dr. Anda HR Utami MHum, Ibu Dr. Anda Ambarini Asriningsari MHum, Ibu Dr. Ngatmini MPD, Bapak Dr. Andes Suyoto MPD, Ibu Ida Fitriani SE, Bapak Purwadi SE, dan Bapak Suyadi SE. Penghargaan pengabdian 25 tahun diberikan kepada Bapak Dr. Andes Joko Purnomo MM dan Bapak Dr. Andes Siswanto PHM MPD. Selanjutnya, penghargaan pengabdian 20 tahun diberikan kepada Bapak Supriyanto HS, Bapak Adiarto Rendra, Bapak Edi Rahwito SE, Ibu SM Niken Hartani SE, Ibu Oki Aryani SE, Bapak Imam Santoso SE, dan Ibu Nurul Oktavia Isgarnida SPD. Dan hadirin sekalian, hasil atau pengumuman lomba vlog ucapan Disnatalis ke-40 Universitas PGRI Semarang. Juara 1, Fakultas Ilmu Pendidikan. Juara 2, Fakultas Pendidikan Bahasa dan Seni. Dan juara 3, Fakultas Teknik dan Informatika. Selanjutnya, lomba profil program studi di lingkungan Universitas PGRI Semarang. Juara 1, program studi pendidikan guru sekolah dasar. Juara 2, program studi pendidikan matematika. Dan juara 3, program studi pendidikan bahasa Inggris. Lomba tulis makna dengan tema Upkris Bagiku. Juara 1, Setia Naka Andrian SPD MPD dari FPBS.
Juara 2, Filia Prima Artarina MPD dari FIP. Dan juara 3, Bambang Sulanjari SSMA dari FPPS. Dan demikian Bapak Ibu semua, hasil atau pemenang dan penerima penghargaan yang diselenggarakan dalam rangka Disnatalis ke-40 Universitas PGRI Semarang. Dan hadirin sekalian, acara selanjutnya akan kita dengarkan atau kita akan berdoa bersama dan akan dipimpin oleh Bapak Nur Aksin MAG. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji kami haturkan kehadirat-Mu ya Rabb, yang telah memberi kenikmatan berupa keimanan, kesehatan, dan kesempatan. Sehingga pada hari ini kami dapat berkumpul di tempat yang mulia ini dalam rangka memperingati Disnatalis Universitas PGRI Semarang yang ke-40. Rahmatilah pertemuan kami ini agar menjadi pertemuan yang akan membawa kebaikan bagi kami dan kampus kami, serta anugerahilah selalu kampus kami agar menjadi tempat yang penuh berkah dan bertabur hikmah. Ya Allah yang Maha Memelihara, dengan kebesaran-Mu, peliharalah kampus kami agar menjadi universitas yang tak henti mengalirkan air pengetahuan yang menyejukkan hati, sanggup memuaskan dahaga keilmuan setiap insani, yang mampu mengubah berjuta harapan menjadi masa depan yang cemerlang, mengangkat derajat dan martabat keluarga, serta membawa perubahan kehidupan berbangsa di negeri tercinta. Ya Allah yang Maha Kuasa, keluarkanlah kami dari kejahiliahan, muliakan cahaya pemahaman, bukakan kepada kami pintu-pintu rahmat-Mu, dan curahkan kepada kami hasanah-hasanah ilmu-Mu, serta jadikan kampus kami ini tempat yang mampu memberikan makna dalam kehidupan. Ya Allah yang Maha Pemberi, berilah taufik-Mu kepada pemimpin universitas, agar mereka tetap mampu menjadi suri tauladan bagi kami, yang selalu membimbing, mengayomi, menuju cita-cita luhur yang Engkau ridhoi. Anugerahilah kepada segenap sivitas akademika yang dapat melaksanakan tugas dengan ilmu dan hati demi kemajuan mutu kehidupan di kampus kami. Ya Allah, ya Syifa, berikanlah kepada keluarga besar Universitas PGRI Semarang kesehatan lahir dan batin, kesehatan jasmani dan rohani. Hindarkan kami dari bahaya COVID-19 yang mewabah. Hapuskanlah dari muka bumi, khususnya dari negeri kami tercinta. Ya Allah, ya Ghafur, ampunilah kesalahan kami dan segenap jiwa yang pernah terlibat dalam kehidupan kampus kami tercinta, yang telah wafat mendahului kami. Mereka telah merintis sejarah dan ilmu di kampus kami. Semoga kiranya Engkau terima amal bakti mereka. Tempatkanlah mereka di tempat yang terbaik di sisi-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin.
Upacara Dies Natalis ke-40 ditutup oleh Rektor. Sebelum saya tutup, saya ingin menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya pada Bapak Dr. Haji Sandiaga Uno, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, atas perkenannya hadir dan memberikan orasi ilmiah yang sangat menginspirasi kita semua. Terima kasih pada Bapak Kepala LDK Wilayah 6 Jawa Tengah yang berkenan memberikan sambutan dan hadir pada kesempatan kali ini. Kami ingin menyampaikan terima kasih kepada Bapak Gubernur Jawa Tengah, Wali Kota Semarang, Gubernur DKI, dan seluruh pihak yang hadir dan memberikan ucapan atas Dies Natalis ke-40 Universitas PGRI Semarang. Semoga Bapak Ibu semuanya diberikan kesehatan dan kesuksesan. Akhirnya dengan mengucap Alhamdulillahirrabbilalamin, upacara Dies Natalis ke-40 Universitas PGRI Semarang hari Jumat 23 Juli 2021 secara resmi saya nyatakan ditutup. Universitas PGRI Semarang meninggalkan tempat upacara. Hadirin dimohon berdiri.